I didn't mean to fall so fast, but your smile hit me like a crash. Hai, selamat datang di channel baru kita, iNurse. Sebelumnya, aku mau kenalan dulu nih. Hai, aku Excel. Jadi, aku tuh sebagai host sekaligus pengisi suara di channel ini. Untuk channel ini, kedepannya bakal berisi konten tentang review atau recap dari sebuah film atau drama, entah itu dari Korea, Cina, Jepang, atau bahkan film-film Bollywood yang lagi trending. Nah, buat kalian yang suka konten seperti yang aku sebutin tadi, kalian bisa banget bantu Mimin buat membangun sebuah channel kecil ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe dan like, oke? Hold me close in your arms, kiss me slow in the dark. Let's start time, make it ours. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang siswa SMA kelas 2 bernama Gu Jinwoo. Ia tampak sedang berjalan pergi menuju ke sekolahnya. Di seberang sekolahnya, seorang siswa gendut sedang membeli roti bakar untuk dijadikan sarapan. Dia bernama Dong Hyun. Dia adalah siswa yang kalau pergi sekolah, isi tasnya bukan buku lagi, tetapi jajanan dan minuman yang ia beli sebelum masuk ke kelas. Dari belakang, siswa bernama Byungju mencuri roti bakar milik Donghyun, lalu ia kabur tanpa sepatah kata. Byungju adalah siswa pemalas yang kerjanya selalu tidur di saat jam pelajaran. 하루 종일 잠만 자는 놈이라 꿈은 제일 많이 꿀 거다. Lalu dari dalam bus sekolah turun seorang siswa yang memiliki julukan unik, Tanik Tain. Dia memiliki sesuatu yang menonjol, tapi bukan bakat, bukan juga wajah yang tampan. 너 어제 무슨 꿈 꿨냐? 빨딱 썼네. Mereka semua adalah sekawanan anak SMA yang hidupnya dipenuhi dengan rasa percaya diri di usia remaja. Di samping itu, di depan gerbang sekolah, seorang murid pindahan dari Seoul 1 tahun yang lalu tampak sedang memakai sepatu baru edisi terbatas. Dia bernama Ah Sung Bin. Seperti siswa SMA pada umumnya, Jinwoo dan teman-teman langsung menginjak-injak sepatu milik Sung Bin dengan dalih kenalan. 놈들아, 과학이 확실하다. 밟아! 밟아! Sesampainya di kelas, mereka melihat seorang siswi cantik yang sedang duduk dan menulis sesuatu di bukunya. You said life is not what it seems. Mereka terpesona dengan kecantikan siswi itu. Namun, ekspresi Jinwoo tampak cuek dan tidak peduli akan hal itu. Hayo lo, sok cuek banget ya si abang ini. Murid cantik itu bernama Seon Ah. Dia adalah siswi teladan sekaligus ketua di kelas itu. Seon Ah suka banget belajar dan nyaris nggak pernah ngobrol kecuali kalau penting. Sampai suatu saat, Jinwoo berusaha menyadarkan temannya yang sedang asik membaca komik dewasa secara diam-diam di saat guru sedang menjelaskan. Jinwoo berusaha untuk menyadarkannya, akan tetapi susu kemasan yang dilempar Jinwoo tak sengaja tumpah mengenai buku milik Seon Ah. 야! Guru pun murka melihat tingkah mereka. Ia pun melemparkan sebuah kapur tulis tepat mengenai dahi Jinwoo. Mereka bertiga disuruh berdiri, namun Taewon yang tampak mencurigakan langsung didatangi oleh guru itu. Gurunya pun menyadari ada sesuatu yang menonjol pada salah satu muridnya itu. Dikarenakan ulah mereka berdua, Seon Ah yang tidak bersalah akhirnya ikut dihukum pada saat itu. Mereka bertiga dihukum berdiri di depan kelas sampai jam pelajaran selesai. 화장실 갔다 온나? 감사합니다. Keesokan harinya, Jinwoo yang awalnya duduk di belakang, kini pindah di depan bangku Seona.
Pada saat pelajaran akan dimulai, guru menyuruh semua siswa untuk segera mengeluarkan sebuah buku LKS, namun Seona lupa tidak membawanya. Jinwoo yang malas belajar, diam-diam meminjamkan bukunya kepada Seona, namun bukan untuk niat membantu. Jinwoo memberikan buku itu agar dia bisa keluar kelas dan tidak mengikuti pelajaran. 안에 담긴 삶과 존재에 대한 이야기. Di saat jam istirahat, Seona menemui Jinwoo untuk mengembalikan bukunya dan berterima kasih karena telah meminjamkannya tadi. Saat itu, Seona bertanya kepada Jinwoo, "Kenapa kamu malas belajar? Apa kamu tidak memiliki impian?" ucapnya. Namun Jinwoo tidak menjawab. Di saat yang sama, tiba-tiba bola basket mengenai belakang kepala Jinwoo. Itu adalah Sungbin. Dia mengajak taruhan untuk membuat kesepakatan dengan bertanding bermain basket. 슬램덩크를 아는가? 왼손은 거들 뿐. Jinwoo yang tidak pandai bermain basket akhirnya kalah. Sungbin mengingatkan kepada Jinwoo untuk tidak terlalu dekat dengan Seona. Tampaknya Sungbin menyukai Seona, tapi dia salah paham tentang Jinwoo. 병신. Di dalam kelas, Seona memanggil Jinwoo dengan suara pelan, tetapi Jinwoo tidak mendengarnya. Seona mengetukkan sebuah bolpoin bertinta biru ke punggung Jinwoo. Ia memberikan sebuah buku berisi kisi-kisi ujian sebagai tanda terima kasihnya kemarin. Jinwoo menerimanya dan langsung berpaling, seolah-olah dia tidak membutuhkannya. Dengan bolpoin yang sama, Seona mengetukkan kedua kalinya ke punggung Jinwoo. Dia memberikan satu buku lagi untuk membantunya belajar karena dalam waktu dekat kelas mereka akan melaksanakan ujian kenaikan kelas. Namun Jinwoo telah salah mengartikan hal itu. Ia merasa dirinya diremehkan oleh Seona, seolah-olah dirinya tak pandai dalam hal belajar. Seona yang merasa niat baiknya disepelekan, bergegas pergi meninggalkan kelas. Di malam hari, Jinwoo yang tampak asik membaca komik bertema action dan memperagakan karakter favoritnya, tak sengaja ia meninju tas miliknya. Ia mendapati sebuah buku yang diberikan oleh Seona tadi jatuh, dan dia kepo dengan isinya. Lalu ia membukanya dan tak sadar sudah berjam-jam membacanya. Ia kagum dengan tulisan Seona yang terlalu indah. 글씨는 예쁘네. Keesokan harinya, kelas mereka melaksanakan upacara perayaan di gedung sekolah. Semua siswa diwajibkan memakai hanbok, pakaian tradisional Korea. Untuk kedua kalinya, mereka semua terpesona melihat kecantikan dari penampilan Seon-ah. hun녀다. 그래서 이름이 사나. Tapi, seperti biasa, Jinwoo terlihat cuek saja melihat itu. Kembali ke rumah, Jinwoo tampak sedikit tertarik dengan belajar, namun tidak semudah apa yang dibayangkan. Ia tampak emosi setelah bingung mengerjakan soal faktorisasi yang telah dituliskan oleh Seon-ah. 여보, 이건 뭐야? 뭘 산 거야? Di rumahnya, Jinwoo tinggal bersama ayah dan ibunya, di mana ibunya lah yang bekerja dan ayahnya yang mengerjakan pekerjaan rumah, salah satunya memasak. Esok harinya di kelas, Byungju tampak ingin memberikan sebuah ikat kepala edisi terbatas kepada Seon-ah. Namun, wanita di sebelah Seon-ah bernama Jisoo justru malah mengambil ikat kepala itu. Tak lama dari itu, Jinwoo datang. Ia menyerahkan buku latihan yang telah dikerjakannya semalam kepada Seon-ah. Ia membuktikan bahwa dirinya bisa belajar dan tak pantas untuk diremehkan. Namun, setelah Seon-ah mengoreksi, dari 10 soal hanya 3 jawaban yang benar. Seon-ah menyuruhnya untuk mengerjakan kembali. Sempat menolak, Jinwoo akhirnya mau untuk mengerjakannya lagi. Dari perhatian Seon-ah yang diberikan kepada dirinya, Jinwoo mulai merasa bahwa dirinya ternyata menyukai Seon-ah. Tapi, dia belum sepenuhnya sadar dengan perasaannya. Sejak saat itu, Jinwoo mulai mengisi hari-harinya dengan belajar.
Sampai tak terasa, ujian pun telah dilaksanakan. Dan akhirnya, Jinwoo mendapatkan nilai di atas rata-rata, yaitu 86. 쌤, 저 원래 천재가라예요. 그래. 저 좀만 더 하면 그 A반 가겠어. 어? Waktu demi waktu hubungan mereka semakin dekat, namun bukan sebagai pasyar, tetapi sebagai teman belajar. Singkat cerita, hari kelulusan pun telah tiba. Berkat kehadiran Seonah di hidupnya, Jinwoo kini mendapatkan nilai tertinggi di atas teman-temannya. Sedangkan Seonah, yang awalnya berniat untuk kuliah di luar negeri, mendapati bahwa nilainya malah anjlok di bawah rata-rata. Ia memutuskan untuk kuliah bersama Jinwoo di salah satu universitas ternama di Seoul. Dari sinilah mereka mulai menjalin hubungan. Namun, kisah cinta mereka tidaklah mudah. Pahit manisnya cinta telah mereka lewati bersama. Hingga suatu hari, Jinwoo, yang kini memiliki impian menjadi atlet boxing, sedang melakukan persiapan untuk bertanding. Ia meminta Seonah kekasihnya untuk hadir pada pertandingannya. Namun Seonah menolak karena ia tidak suka melihat pacarnya berkelahi, walaupun itu cuma pertandingan. Sebelumnya Seonah sudah melarangnya, namun Jinwoo tidak mendengarkan ucapan kekasihnya itu. Jinwoo yang belum dewasa berpikir balon menjadi keren adalah hal yang disukai wanita. Namun pemikiran Seonah yang dewasa berbanding terbalik dengan itu. Malamnya pertandingan pun dimulai. Jinwoo yang keadaannya kurang baik mendapati bahwa dirinya harus kalah dalam pertandingan tersebut. Seonah yang ternyata hadir di sana tak tega melihat pacarnya dipukuli oleh orang lain. Ia pergi pulang sambil menahan air matanya. Dari sinilah hubungan mereka mulai memudar. Seonah yang memiliki trauma di masa kecilnya tidak suka bahwa lelakinya berkelahi dan dipukuli seperti itu. Ia menegaskan kepada Jinwoo bahwa dia tidak suka laki-laki yang kasar. Jinwoo yang belum dewasa malah menyalahkan perlakuan Seonah tentang apa yang mereka lewati saat itu. Tidak ada kata putus, namun mereka sudah tidak lagi saling menanyakan kabar masing-masing. 난 아무것도 몰라. 머리는 멈추라고 하는데 그 시절엔 알지 못했다. 여자는 남자보다 빨리 어른이 되고 남자는 한참 뒤에야 그걸 깨. Singkat waktu, 6 tahun telah berlalu. Kini Jinwoo tumbuh menjadi pria dewasa. Ia bekerja sebagai pekerja kantoran biasa di sebuah perusahaan. Di kantornya, ia menerima telepon dari salah satu temannya. Ia memberitahu bahwa Seonah akan resmi menikah dalam waktu dekat. Jinwoo yang saat itu berada di kantor juga menerima undangan pernikahan dari Seonah. Dengan jas hitam yang dipakainya, ia pergi menghadiri acara pernikahan Seonah bersama teman-teman masa SMA-nya. 내가 라면 맛있게 끓여줄게. 야, 여기 밥 언제 나오냐? 밥 진짜 맛있다는데? Dia tidak menyesali apa yang telah dilakukannya di masa lalu, dan sekarang ia percaya bahwa takdir yang baik punya caranya sendiri untuk menjadikan setiap orang memilih jalannya masing-masing. Mereka tumbuh dengan mimpi yang sama, namun takdir mempunyai rencana yang berbeda.